Nggak nikah. Kawin. Kita mulu apa nikahnya? Tahu kan lu nanya. Cewek yang pikirin nggak nikah. Nggak dipikir-pikirin nggak nikah. Dipikirin mulu nikah. Coba jangan pikirin dah 2 bulan. Datang. Wait. Hari sih. Bang Bener berarti dipikirin dong. Nih gue ngambil contohnya. pikirin mulu nikah. Lu mikirin nggak? Mikirin nikah. Mikirin ceweknya apa mikirin nikahnya? Mikirin ceweknya. Yang mikirin cuma 2 bulan. Datang dari hari. Maksudnya nggak dibikin apa sih tuh? Jadi dia mikirin cewek mulu tiap hari. Ceweknya tuh capek juga nih. Iya. Coba yang pikirin cewek dulu 2 bulan. Datang dari hari. Bener lu? Benar. Lu pernah ngalamin? Nggak pernah lah. Orang ngomong begitu berarti pernah mas. Nggak pernah dia juga. Lu tahu? Kalau pernah ngalamin gue coba. Dulu cobain 2 bulan. Belum ada apa namanya? Contohnya. Lu dulu. Jadi nggak. Datang dari mana kalau kita kagak nyari? Iya, tapi jangan pikirin sana ya. Gimana sih? Cewek mulu. Ceweknya jangan dipikirin mulu atau dia. Ya kamu dipikirin ceweknya kagak ada. Iya. Mikirin apa? Gue mikirin kerjaan ini mau dipecat. Nah, kerjaannya pada lain banyak. Ya udah sekarang berarti kalau mikirin kerjaan nggak dapet. Tapi kalau kata Anda sih mikirin cewek ya, kalau ente emang mau bener jodoh tuh salah, ente juga belum terbukti tuh belum nikah. Apaan? Logika ente logika palsu udah. Ya mau gimana ngomong, sehebat-hebat apapun juga tetap aja karena belum nikah belum terbukti. Ya kan? Nah kalau menurut Anda nih, seininya Anda ya. Memang aneh awalnya itu nggak mikirin cewek nih, aneh ngaji aja nih. Nah, pas momen dimana aneh disuruh nikah, di situ aneh udah mulai mikirin cewek. Ngerti nggak? Ketika aneh udah mikirin cewek, maka aneh mencari cewek yang mau diajak nikah. Gitu. Tembak dah. Ada peluang, tembak gitu. Ya kan? Kalau nggak ada peluang ya jangan nembak. Ntar orang yang lewat lalu datang mau nikah gak? Gitu lagi. Siapa orang lewat tuh? Iya. Ntar nongkrongnya di depan Indomaret lagi. Cewek mau nikah gak? Gitu jauh. Enggak takutnya. Biar ini direkam biar dilihat sama yang lain. Maksudnya lu gayanya jangan kayak gitu juga. Lagi nongkrong di Alfamart domat lagi nungguin kasirnya atau nungguin yang belanja. Sebenarnya begitu doang. Ada inceran. Iya. Nah kalau udah diincar nggak apa-apa taruh kenalan PDKT. Kalau emang udah serak dianya keluarganya tembak, nggak usah lama-lama. Ditolak justru kalau ditolak ya berarti bukan jodoh, nyari lagi. Jangan galau. Gitu. Jangan galau benar. Tapi kalau kegalauan sih wajar manusia. Kan habis ditolak kan gimana gitu. Aduh, udah demen lagi. Agak kurus gua nih. Sakitin mana? Trisnoku katanya orang. Aduh. Cari lagi berarti tembak lagi kalau ketemu kenalan. Ini jodoh gua atau gua ya nggak tahu. Ente nggak bakal tahu siapa jodoh ente siapa ini ente. Udah tembak aja udah. Kan mentoknya ada di mana ntar ada di situ. Coba. Gitu. Jadi jangan apa sih maksain Allah. Ya Allah dia itu jodoh gua melalui pacaran ente kenal yang cakep, kenalan dari Indomaret, habis itu
minta nomor teleponnya, habis itu teleponan, kenalan, jalan, pacaran, terus ente minta sama ya Allah jadikan dia jodohku. Kata Allah, gue maunya lu sama dia yang lain. Lu kayak memaksakan jodoh, tau gak? Pacaran itu buat aneh tuh kayak maksain jodoh. Walaupun memang ya itulah kehendak Allah mungkin akhir begitu. Cuman bagi aneh tuh ente tuh sempit, cewek ada banyak tuh cuma satu doang ente kenakan omongan setia dalam pacaran. Kata gua lu nggak dengerin ini. Dengerin dah pacaran. Anak muda, insap. Anak muda. Ngaji. Remaja. Gitu. Bangga gitu punya satu pacar, cewek banyak, pilihan banyak, rugi. Buat aneh mah nggak keren dan nggak pintar orang yang pacaran gitu dengan religi. Belum blow on. Cewek banyak sih, pilihannya cuma satu. Beda aja nggak dengerin. Jadi nggak ada, makanya pacaran itu haram dalam Islam. Taruh, kenal, udah pantas, udah tembak, nggak mau, nggak usah diterusin. Tapi silaturahmi jalan terus, kali dia berubah pikiran kan begitu. Tapi kita sambil cari yang lain, itu baru gentleman begitu. Jadi kita tuh ngerasa ternyata cewek itu ada banyak gitu. Cewek itu nggak cuma satu doang pacar ente. Gimana? Jangan lu ya oleh pacaran Enggak beduk. lu benak dulu. Beduk. Aneh memang sempat pacaran sama bini tapi melalui telepon doang. Itu pun pacarannya setelah aneh tembak. Ente mau nikah mana mau, ya udah pacaran gitu. Kalau pacaran gaya ente begitu. Sama nih. Sama. Pacaran. Boleh kan saat pacaran gitu? Ya pacaran maksudnya pacaran nggak jalan-jalan kayak ini. Apa sih namanya ya cuman. Rasain dong nih. Nanti boncengin juga. Maksudnya tak ya namanya anak santri. Duk. Duk. Pernah teleponan lu itu. Bubuk gua ditelepon Ustaz Tai Bubuk. Kan orang klaim gitu aja. Banyak sih yang harus dibenahi sih, emang banyak banget. Udah hancur paham buat aneh ya menurut aneh. Hancur kayaknya paham anak muda juga. Paham yang udah nikah juga hancur juga sih. Kayak yang udah nikah nih pahamnya KB. Punya anak cukup 2, punya anak nggak mau banyak, tuh banyak tuh PR-PRannya tuh. KB punya anak nggak mau banyak, punya anak cukup 2, hidup takut susah, ya kan? Takut. Iya, mau resign kerjaan takut bininya bisa makan. Oh, Jadi mana kita makan? ya kan? Karena cinta sama istri meninggalkan pengajian. Waduh. Gitu. Buat nih gimana? Ya kan? Karena cinta sama anak, alasannya jagain istri, jagain anak, padahal istri sama anak juga ya tidur aja. Bilang aja mau tidur lu. Ya kan? Kemudian meninggalkan silaturahmi, meninggalkan pengajian. Menjadi apaan? Hidup ente bukan cuma tok dapat istri, dapat anak, mati ente, apakah bisa masuk surga tuh dengan kondisi hidup cuma cukup berumah tangga tanpa taklim, tanpa silaturahmi? Ayo, sedangkan orang yang taklim dan kayak ulama gitu menyampaikan ilmu, dia aja masih belum yakin apakah dia itu bisa masuk surga atau enggak. Aneh bingung, ada orang yang udah berhenti taklim, kemudian dia berumah tangga, kemudian dia nggak taklim lagi, ya kan? Aneh bingung.
Sedangkan kita mau mempelajari ilmu Islam di seluruh kitab yang ada ratusan tahun aja nggak akan sanggup. Ada apa membuat orang tenang dengan rasa itu sehingga dia berhenti dari taklim hanya karena punya anak, punya istri, mau membahagiakan anak, membahagiakan istri. Lu nikah diatur sama Islam, lu nikah karena Islam, aturan dari Allah. Kok ilmu Allah lu tinggalin? Demi apa coba? Merasa punya ilmu. Dalam rumah tangga banyak nanti kasus-kasusnya. Bukan main. Ada zihar, ada ilah, ada liat, ada talak tadi, ya kan? Mendidik anak, kayak gimana? Makanya aneh heran, kenapa majelis taklim sepi? Karena para nafsu-nafsu, aneh sih bilang nafsu-nafsu, Iya. nafsu-nafsu duniaan yang meninggalkan Yesus. Makanya aneh sampai sekarang teman ngaji, kenapa? Karena aneh ngerasa bodoh. Dengan aneh mengaji dan mengkaji ada ilmu baru lagi. Oh ternyata ini. Kemudian ada diingetin lagi. Ada diingetin lagi masa belajar yang dulu. Kadang-kadang ada ilmu baru lagi gitu pas ada lihat baca kitab. Oh iya ternyata begini. Itu yang bikin aneh gairah belajar ilmu walaupun udah nikah, walaupun punya anak bini aneh lo masih kecil, anak aneh baru 3 bulan, ya kan? Kalau kaidah anak zaman sekarang ya zaman sekarang lagi, ya kaidah zaman mah ya ninggalin bini dalam posisi kayak gitu nggak tega, ya kan? Nggak tega. Makanya aneh sih ya cita-cita ini harus tinggi itu ya mau mengislamkan orang yang Islam, itu yang aneh bilang itu maksudnya mengislamkan orang yang Islam itu mencoba mengeluarkan dari paham-paham yang menurut aneh itu salah, walaupun aneh misalnya nggak ada dukungannya, salah, ya kan? Masalah KB lah, masalah apa namanya tadi anak cukup 2 lah. Tapi ada ulama yang menyampaikan ya KB nggak apa-apa. Cuman jangan ditaruh niat itu bisa, maksudnya niat untuk benar-benar memastikan nggak bakal punya anak. Oh ya udah maling aja tapi nggak usah niat maling. Ini dong ngambil barang orang tapi nggak niat maling, minjem. Nggak dibalikin. Iya, saya mah nggak niat maling pak, minjem doang. Aku nggak tahu dibalikin atau enggak. Ya kan, dia main akal pakai akal lagi. Kenapa Ustadz ngomong kayak gitu? Karena dia kafir. Iya, kalau ada Ustadz jangan gituin. Kenapa bapak ngomong kayak gitu? Karena bapak kafir kan. Gitu. Karena aneh ngalamin real kondisi di mana nih aneh kalau berhubungan punya anak lagi nih. Kalau gua anaknya ada 5 aja, 1 aja susah nih, apalagi 5. Tuh ngalamin keadaan ini yang membuat orang takut. Lagian pada buka selangkangan. Ya iya. Baru misalnya 2 bulan dari nifas aja langsung diserobot lagi karena takut hamil, ya kan? Buat melampiaskan nafsu birahinya itu kabel lu. Karena lu masih pengen sama itu lu gitu. Biarin aja biar jelas lah. Lagi jelek ya bini KB. Iya jelas banget. Umum. Dan itu udah lumrah sekarang. Nggak KB itu kayak nggak ngetren kali.
Jadi ketika ngedengar aneh misalnya nggak KB, mungkin 1.000 kali nggak KB hari gini gitu. Ikut zaman now dong, zaman now kalau lu PA lu masuk masyarakat mana lu 1.000 orang bodo amat. Ya, jadi kalau ada orang yang berpendapat katanya dia KB tapi niatnya apa? Ya ngapain KB gitu. Aneh-aneh aja, lucu ya. Dia justru ketika dia KB pasti dia tujuannya buat menghentikan banyak anak. Aneh bingung tuh logikanya di mana mikirnya coba. Dia KB tapi niatnya nggak punya anak banyak, biar jangan diniatkan apa tadi? Tadi dia KB tapi jangan diniatkan KB nggak pengen punya anak. nggak bakalan nggak punya anak gitu. Iya kan bingung ya logikanya gimana ya. Sedangkan KB-nya dimakan, diminum ataupun dipakai gitu. Tadi dia bilang kayak orang ngambil barang tapi nggak ngaku maling gitu, cuman minjem doang. Ya kalau emang awalnya udah nggak percaya ngapain diminum juga. Iya kan gitu logikanya bingung aneh. Ya kan? Dari mana tuh satu kita kalah-kalahan hukumnya? Belajar tauhidnya nggak benar. Ya, coba belajar tauhidnya benar, pasti nggak bakalan. Sebenarnya kita nih mempelajari tauhid secara benar itu bikin ini strength nih, maksudnya mental kita tuh bener-bener diuji tau gak KB, gak boleh bergantungan sama orang, terus apa ya, pokoknya nyali kita diuji bener habis-habisan dah. Makanya aneh Pak, ini kayaknya nih manusia nggak akan kuat, banyak yang nggak kuat di tauhid, banyak yang nggak kuat pasti, ya kan? Terus nggak punya anak lama nih, udah nggak percaya lagi dah, kayak seolah-olah tuh Allah nggak gimana lah pokoknya pahamnya. Itu sebenarnya dari tauhid yang lemah muncullah KB. Ya. Orang yang nanya sama bini begini, seandainya nanti bini nonton juga nggak masalah. Kalau apakah KB itu pasti nggak punya anak setelah KB? Nyatanya yang KB punya anak banyak. Iya. Kemudian apakah obat penyubur kandungan bisa membuat langsung hamil? Enggak juga. Ternyata banyak yang nggak punya anak sampai bertahun-tahun dia minum obat, minum ini, minum segala macam yang katanya penyubur kandungan, entah suaminya juga minum, nyatanya belum juga punya anak. Kagak ada kepastian di situ. Kenapa ente dikasih suges mau aja gitu bahwa KB itu pasti menghentikan anak? Suges ente suges miskin sih, anak dikit. Iya, sugesnya anak dikit jadi miskin, jadi doa kagak. Orang berdoa miskin dikabulin sama Allah, ternyata mau miskin. Aneh punya paham kayak gini berasa sendirian gitu, nggak punya temen. Tapi balik lagi yang pernah ngomong di puncak kemarin di Megamendung, ya Aneh tuh selalu terbayang Rasulullah gitu aja. Soalnya Aneh dapat dukungan dari beliau gitu, walaupun misalnya Aneh sendirian. Artinya akhirnya Aneh jadi semangat lagi. Aneh soalnya yakin banget ini paham bener, cuman orang belum banyak tahu dia. Anehnya harus membuktikan dulu, jadi butuh waktu ya maksimal sampai 40 tahun lah. Banyak pembuktian yang akan Aneh buktiin, terus Aneh sampaikan, enak gitu. Mungkin Aneh nggak KB ini baru
apa sih namanya, masih muda lah. Tapi mungkin kalau nanti umurnya udah 40 tahun kan enak ceritanya, ya kan. Terus cerita tentang riba tadi juga, pinjaman duit ke bank, nanti juga diceritain semua proses-proses itu. Nanti ada hikmahnya, terus hikmahnya itu insya Allah akan ada ceritain. Jadi sekarang mungkin masih terlalu muda, jadi masih banyak hikmah-hikmah yang lain yang bakal PR masih banyak PR. Makanya ilmu itu tentang pembuktian sebenarnya, gak cukup dengan logika. Kayak tadi yang bilang sama si beduk mau ngomong sebagus apapun karena belum nikah belum bukti. Iya, ilmu itu tentang pembuktian. Menikah dulu. Ada orang kan begini ceritanya, weh jangan mau jadi tim suksesnya dia. Kenapa? Karena lu belum dikasih duit sama calegnya. Kalau udah dikasih duit sama caleg, udah lu diem, ya kan? Beda cerita nih. Terus udah dikasih duit ditolak, dia ngomong secara hak, ya baru berisik tuh jatuhnya. Kebanyakan kan orang berkoar-koar itu kan Kasih duit. enggak, belum dapat duit. Belum. Ya, udah dapat duit dari caleg mah diam. Ya kan? Kebanyakan begitu. Sama dalam hal agama juga begitu. Yang nguntungin, yang dideketin, murid yang sering bayaran, ya kan, di alem-alem. Murid yang gak sering bayaran itu diomelin, dicepret pakai rotan. Bapaknya tahu kalau bapak lu gak pernah bayaran, gitu. Maka anaknya dibantai. Akhirnya tuh manusia tuh begitu tuh, sok-sokan, nggak berpikir pakai nafsu mulu. Jadi selalu mencari yang enak-enak menurut dia.